Dwi Ayu Darmawati, pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, Jaktim, yang jadi korban penganiayaan anak bosnya, mencurahkan kenestapaannya di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI. Dwi menceritakan dirinya sempat ditolak di 2 polsek hingga ditipu pengacara usai penganiayaan yang dilakukan anak bosnya, George Sugama Halim, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat, RDP, bersama Komisi 3 DPR RI dan jajaran Polres Jakarta Timur yang digelar Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal 17 Oktober jam 9 malam, kata Dwi di rapat bersama Komisi 3 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Mulanya, George meminta Dwi mengantarkan makanan yang dipesannya lewat aplikasi ke dalam kamar pribadi. Namun, Dwi menolak untuk mengantarkan makanan karena bukan tugasnya. Saat mendengar penolakan Dwi, George langsung marah dengan melemparkan berbagai barang ke arah Dwi. Ayah pelaku, kata Dwi, memang sempat menariknya agar bisa keluar toko untuk menghindari serangan George. Sayangnya, ia terpaksa kembali lantaran ponsel dan tasnya masih ada di dalam toko. Dia ngelempar saya pakai patung, ngelempar saya pakai bangku, abis itu ngelempar saya pakai mesin EDC-BCA. Abis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku, ungkap Dwi. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi, imbuhnya. Ketika Dwi kembali masuk toko untuk mengambil barangnya, ternyata George kembali melemparinya dengan barang-barang. George baru meninggalkan Dwi setelah melihat ada darah mengalir akibat serangannya. Pas sudah berdarah, tapi saya enggak tahu sudah berdarah. Tapi saya megangin kepala saya begini. Mungkin dia sudah lihat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko, tuturnya. Sebelum kejadian ini, menurut Dwi, anak bosnya itu sudah pernah melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik kepada dirinya. Beberapa kekerasan verbal yang dialaminya berupa makian serta hinaan dengan kata babu dan miskin. George juga sempat mengeklaim dirinya kebal hukum. Bahkan, ia mengungkap sempat berencana keluar dari pekerjaannya, resign, namun niat ini dibatalkan dengan persyaratan tidak lagi mengantar makanan ke kamar pelaku. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak elu gak bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu, ucapnya. Dwi juga mengungkapkan, kekerasan fisik juga pernah dialaminya pada September lalu. Kala itu, George juga melempar beberapa barang ke Dwi. Iya, bulan September, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi kena kaki saya. Terus dia lempar saya pakai meja, enggak kena, ujarnya. Lebih lanjut, ia berpandangan George Sugama Halim tidak memiliki kelainan jiwa. Setahu saya dia normal aja sih, soalnya dia juga meeting-meeting sama orang. Dia juga kepala toko di Kelapa Gading, kata Dwi. Meski begitu, Dwi tak memungkiri George selama ini memang dikenal sebagai orang yang pemarah. Sejak awal bekerja di toko roti itu, Dwi mengaku kerap mendapatkan kekerasan verbal oleh pelaku. Emang suka marah-merah, ujarnya. Pasca kejadian, Dwi langsung melaporkan kasus penganiayaan itu ke polisi. Dia sempat ingin membuat laporan di Polsek Rawamangun dan Polsek Cakung. Sayangnya, pihak Polsek menolak laporan Dwi dan merujuknya ke Polres Jakarta Timur. Abis itu lapor ke Polsek Rawamangun dulu, tapi di situ tidak bisa nanganin. Akhirnya dirujuk ke Cakung dan di Cakung juga enggak bisa nanganin juga, ucapnya. Di hari yang sama, Dwi bergegas menyambangi Polres Jakarta Timur untuk membuat laporan sesuai rujukan dari Polsek. Saat membuat laporan, ia turut didampingi keluarga dan teman-temannya. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara Jakarta Timur. Hari itu juga, ungkapnya. Barulah keesokan harinya,
Pihak Polres memintanya melakukan visum untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan tersebut. Paginya langsung visum, ucap Dwi. Sudah jatuh, lalu tertimpa tangga. Mungkin, istilah tersebut dapat menggambarkan situasi Dwi Ayu Darmawati. Setelah mengalami penganiayaan, ada pengacara gadungan yang menipu dirinya. Keluarga Dwi pun sampai merelakan motor satu-satunya. Di situ pengacara yang keduanya. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab, sedang diproses, kata Dwi. Saat memproses kasusnya ini, Dwi memang sempat beberapa kali ganti pengacara. Penipuan dilakukan oleh pengacaranya yang kedua. Pengacaranya tersebut, kata Dwi, juga selalu meminta uang setiap kali datang ke rumahnya. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Ia pun menunjukkan satu bukti chat yang bernada intimidatif terhadap dirinya kepada awak media pada Selasa 18 Desember. Padahal pihak George telah menyerahkan pelaku kepada polisi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Linda berharap agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan tidak ada lagi upaya intimidasi terhadapnya ataupun keluarganya. Sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, 19, karyawati toko roti di Cakung menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti tersebut, George Sugama Halim. Setelah kasus itu viral, ia lalu ditangkap dan dijadikan tersangka. Hotman 911, kasus pegawai toko roti yang menangis di depan Komisi 3 DPR yang mengaku 2 kali ditolak oleh oknum pengacara. Inilah masalah yang sering saya utarakan. Sekarang ini banyak pengacara yang memang pansos, seolah-olah membela rakyat kecil. Lebih parah lagi, pengacara itu mau membela, bahkan menjurunkan diri para pengais keadilan yang tidak mampu membayar, tapi dimanfaatkan, diputar kasusnya, diviralkan agar si pengacaranya itu terkenal, agar melambung namanya. Padahal sebenarnya bisa diatasi dengan cara yang lebih bijaksana. Oke? Contoh dalam kasus yang penyiraman mata, ya. Kalau itu dari awal didamaikan, itu bisa itu. Ya, misalnya disadarkan kepada penerima sumbangan, ya jangan terlalu sana sini, harus sadar kau, harus tahu diri kau menerima sumbangan. Demikian juga pemberi sumbangan agar disadarkan kalau memang mau sama mau, ya udah saling salam-salaman, sumbangannya dikasih. Tapi oknum pengacara membawa kasusnya kemana, bahkan dipakai untuk meresmikan kantor. Bayangin coba, masa apa kaitannya dibawa untuk meresmikan kantor? Coba, biasanya kan meresmikan kantor orang-orang terkenal. Ini dibawa oknum pengais keadilan yang mantannya kena siram, dibawa meresmikan kantor. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu seolah-olah berhati tulus untuk membela. Terutama untuk para mantan napi pengacara. Waduh, benar-benar ya, pertimbangkan ya. Kasihan para rakyat kecil ini ya. Oke, Hotman Paris. Sosok asli anak bos toko roti bernama George Sugama Halim yang tengah viral karena kasus penganiayaan pegawai belakangan dikuliti adik kandungnya sendiri. Adik George, Andre bercerita bahwa sebelum kasus viral saat ini, ia sering bersitegang dengan pelaku. Andre belak-belakan mengungkap perangai kakaknya yang temperamental itu. Saat usia Andre 18 tahun, ia pernah dilempari kaleng hingga kepalanya sobek dan berdarah. Pemicu insiden tersebut kata Andre sepele, yakni ia dan George terlibat perdebatan,
Setelah kasus tersebut, Andre pun langsung melaporkan kakaknya ke polisi. Tak hanya itu, George adalah anak yang tidak sopan dengan orang tuanya serta arogan. Selain itu, kata Andre, kakaknya itu tidak punya banyak teman dan belum pernah berpacaran atau tertarik dengan wanita.